Halo, apa kabar? Balik lagi sama saya Zivi. Di video kali ini kita akan bahas mengenai polymorphism. Di mana polymorphism itu salah satu kita bisa menggunakan abstract class atau method, dan juga kita bisa menggunakan object interface. Nah, kita bahas dulu ya, apa itu polymorphism atau polymorphisme gitu ya kalau di bahasa Indonesiain. Jadi polymorphism atau polymorphisme itu adalah konsep pemrograman di mana beberapa kelas memiliki signature method yang sama. Sehingga cara memanggil kelasnya itu tersebut harus sama gitu. Jadi memanggil kelasnya itu harus sama. Namun implementasinya tergantung dari kelas-kelas turunannya. Jadi konsep polymorphism itu adalah konsep ketika kelasnya itu memiliki signature method yang sama. Jadi bisa menggunakan abstract atau interface. Nah, lalu untuk memanggil kelas tersebut juga harus sama karena itu adalah konsepnya ya. Nah, namun isi dari metodenya itu tergantung dari kelas-kelasnya ya, kelas-kelas turunannya. Terserah kelas-kelas turunannya itu seperti apa. Definisinya seperti itu ya, tapi mungkin biar lebih jelas teman-teman, kita cari tahu apa sih tujuan polymorphism itu. Jadi polymorphism itu kita buat agar kita bisa memiliki sebuah pola pattern ya dari kelas dan turunannya. Jadi kalau misalkan kita membuat program yang sangat besar, kalau kali ini kita adalah kasusnya adalah membuat framework, maka kita perlu membuat sebuah pola di mana itu akan memperjelas kita ketika metode-metode apa saja yang perlu ada di dalam sebuah kelas. Jadi ini semacam kerangka lah atau pola kan, pola atau kerangka. Jadi kita bisa nulisin dulu kayak sebuah blueprint gitu. Misalkan kita bikin nanti kita akan membuat metode apa, kemudian kita membuat metode apa lagi dan metode apa lagi. Biar jelas, itu kita catat dulu kan apa aja metode yang akan kita buat. Itu kita buat dulu di pertama. Lalu nanti kita buat kelas lagi, kelas baru yang extend ke catatan itu. Yang dimana kelas yang extendnya itu, kelas barunya itu, dia harus menerapkan metode-metode yang sudah dicatat di catatan itu. Nah, catatan itu kita bisa menggunakan yang namanya abstract atau kita bisa menggunakan interface. Sekarang kita bahas dulu yang abstract ya. Jadi ada yang namanya abstract class dan abstract method, karena nanti kita bisa menuliskan keyword abstract ini di kelas sebelum kelasnya atau di sebelum nama metodenya. Jadi abstract class dan method itu adalah kelas dan metode yang harus diwariskan. Nah, kita balik lagi ke konsep polymorphism itu. Jadi catatan-catatan yang kita tulis di awal atau blueprintnya itu kita bisa menggunakan abstract. Nah, tapi nanti dia harus diwariskan ke kelas yang extend ke abstract class-nya ini. Nah, cara menulis abstract atau formatnya itu seperti ini ya. Abstract, kita tuliskan keyword abstract, kemudian class, baru nama class-nya. Itu untuk abstract class. Nah, kemudian untuk abstract method, itu kita tulisin dulu keyword abstract, kemudian enkapsulasinya. Nah, enkapsulasinya itu yang bisa dilakukan adalah public dan protected ya. Kalau private itu dia tidak bisa gitu. Kalau kita menggunakan abstract kita tidak bisa pakai enkapsulasi protected. Kemudian keyword function dan nama functionnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya object interface. Object interface itu adalah seperti kelas, tapi dia adalah interface ya. Nanti kita tulisnya interface yang harus diwariskan. Jadi sama seperti abstract, dia juga harus diwariskan. Jadi catatan ini, si abstract dan object interface ini, nanti dia harus ditulis ulang di kelas yang mewariskannya. Nah, cara penulisan interface adalah sebagai berikut. Interface, kita ketikkan keyword interface, kemudian baru nama interface-nya. Cukup seperti itu. Dan kemudian lalu nanti di bawahnya kita bisa masukkan metode-metode atau function-function yang akan diturunkan ya. Jadi kesimpulannya, konsep polymorphism ini nanti akan sangat membantu kita, yaitu membuat pola atau pattern, sehingga kita dalam membuat program yang sangat kompleks itu jadi bisa lebih tertata gitu ya. Jadi kita bisa tahu metode-metode apa saja yang akan kita gunakan. Nah, polymorphism ini di dalam OOP itu tidak wajib, jadi ya bisa kita pakai, bisa tidak. Contohnya di Java juga kita bisa memakai salah satu polymorphism ini, yaitu interface ya. Oke, langsung saja kita coba ya. Yang pertama kita coba abstrak, lalu kita akan coba interface. Pertama kita bisa buat file baru namanya abstract.php misalkan. Oke, lalu kita buat PHP. Ini kita tutup. Nah, yang pertama kita buat abstrak. Untuk format tulisan abstrak seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kita ketikkan dulu keyword abstrak, kemudian kelas dan nama kelasnya.
kita tulisan abstract, kemudian class, lalu nama kelasnya. Nah, di sini contohnya saya buat kelas yang namanya induk. Kemudian kita bisa memasukkan metode abstraknya. Cara nulisnya yaitu kita ketikkan abstrak, kemudian kita ketikkan function seperti biasa. Nah, ini adalah template function atau metode dari VS Code ya. Jadi di sini enkapsulasinya yang seperti saya sudah jelaskan. Jadi tipe enkapsulasinya bisa public atau private. Protected tidak bisa, gitu ya. Di sini saya akan menggunakan public saja. Lalu nama functionnya, misalkan saya membuat function print untuk mencetak sebuah string ya. Nah, kalau kita save, di sini VS Code akan memberikan merah-merah di sini ya, tanda warning. Di sini kalau kita sorot, atau tulisannya itu adalah abstract function, dia itu tidak bisa contain body gitu ya, tidak bisa mengandung body. Body itu yang mana? Body dari dalam function itu yang seperti ini, yang ada di dalam sini. Sehingga apa? Sehingga kita bisa hapus ini. Jadi tinggal seperti ini saja. Kita save lagi. Nah, merah-merahnya hilang. Jadi function abstrak atau metode abstrak ini cukup seperti ini nulisnya. Kita tidak perlu menuliskan tadi badinya, isi dari si function ini. Karena apa? Karena function ini nanti kita akan buat lagi di kelas lainnya. Nah, sekarang kita buat kelas baru. Namanya adalah kelas anak misalkan. Lalu dia extend ke induk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, karena dia extend ke induk, maka dia wajib menuliskan ulang function print ini. Oke, kita coba tidak menuliskan function print ini. Coba kita bisa ketikkan bikin function baru, misalkan function lain namanya misalkan cetak misalkan. Nah, di kelas anak ini tidak menuliskan function print, malah menuliskan cetak gitu misalkan. Maka kalau kita lihat di VS Code sendiri sudah ada errornya sebenarnya. Tulisannya kelas anak konten 1 abstrak, yang mana dia itu harus dideklarasi ulang, declared abstract gitu. Jadi kita harus mendeklarasikan ulang si function print ini di kelas anak. Oke, kalau kita misalkan ubah function ini jadi print, kita save. Nah, merah-merahnya hilang, errornya hilang ya. Lalu kita bisa misalkan mencetak echo halo semuanya, apa kabar. Kita buat objeknya, objek misalkan new. Nah, di sini ada satu catatan lagi. Kita tidak bisa membuat objek dari sebuah kelas abstrak. Misalkan saya mau buat objek dari kelas induk ini ya. Induk itu kan abstrak ya. Kemudian saya coba manggil function print yang ada di kelas induk ini. Objek, kemudian nama fungsinya adalah print. Nah, ini jelas nggak bisa ya. Oke lah, kita coba. Nah, muncul error ya, cannot instance abstract class induk. Atau kita coba gini, kita buat function biasa. Jadi di dalam kelas abstrak ini kita bisa membuat sebuah function abstrak atau metode abstrak, atau kita bisa membuat metode biasa saja gitu ya. Misalkan saya buat metode biasa gini, jadi tanpa keyword abstrak di depannya. Saya buat function namanya cetak misalkan. Ini akan mengeluarkan sebuah string, tulisannya ini output dari function cetak misalkan ya. Kita save, lalu kita di sini panggil cetak. Kita save, kita lihat ternyata tidak bisa juga ya, cannot instantiate abstract class induk. Atau kita coba pakai scope resolution operator ya. Kita tinggal panggil kelasnya induk, lalu nama fungsinya adalah cetak seperti ini. Nah, ternyata bisa.
kita bisa memanggil sebuah function biasa yang ada di dalam kelas abstrak. Ini ya. Ini kan function biasa tanpa label abstrak, tapi dia di dalam kelas abstrak. Nah, tapi tetap saja bisa ya dengan cara scope resolution operator. Jadi kita tidak bisa membuat objek dari kelas abstrak, tapi kita masih bisa memanggil function biasa yang ada di dalam kelas abstrak dengan menggunakan scope resolution operator. Kalau kita mau memanggil function print yang ada di anak ini, anak, misalkan anak, kita save. Nah, ini juga bisa ya. Jadi intinya di abstrak ini kita harus menuliskan ulang metode atau function abstrak yang sudah didefinisikan di kelas abstrak induk ini. Kalau misalkan kita tidak mendeklarasikan ulang abstrak metode dari kelas abstrak induk ini di kelas anak, maka akan terjadi error seperti yang tadi kita lihat. Itu jadi intinya function print ini harus digunakan di sini. Oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu interface. Nah, cara penulisan interface itu seperti ini. Kita tulisan keyword interface, kemudian kita berikan nama interface-nya. Oh ya, ini ada satu lagi ya yang harusnya saya tuliskan di sini. Saya ubah langsung aja ya. Di sini jadi kalau kita misalkan mau buat interface itu benar dengan cara kita ketikkan interface kemudian nama interface ya. Nah, lalu kalau misalkan kita ingin membuat kelas yang menggunakan interface, maka kita harus mengetikkan yang namanya implements. Formatnya jadi kita ketikkan dulu kelas, baru nama kelasnya misalkan nama kelas gitu ya. Nama kelas, lalu kita ketikkan implement. Implement kemana? Implement ke nama interface-nya. Oke, saya rapikan dulu bentar. Nah, gitu. Maksudnya seperti apa sih? Langsung kita coba aja ya. Kita bikin file baru. Nama filenya adalah interface.php. Kita buat PHP-nya. Nah, langsung kita bisa membuat interface-nya di sini. Caranya kita ketikkan interface. Kemudian nama interface-nya misalkan induk. Dan di dalam interface ini kita bisa memasukkan metode-metode atau function. Nah, sama seperti tadi abstrak, function yang ada di dalam interface ini nanti kita tidak perlu mengisikan apa yang ada di dalam functionnya. Jadi kita di sini hanya memasukkan atau mendefinisikan sebuah function saja ya. Kita ketikkan function, nanti akan membuat function print misalkan. Ini argumennya kita hapus. Dan di dalam interface ini kita tidak perlu menuliskan apa-apa di dalam function. Ini kalau teman-teman lihat sama lah seperti kelas ya. Kalau kelas kan kita tulisannya kelas gitu ya, induk biasa, kemudian di dalamnya ada sebuah function gitu kan. Nah, tapi ini kita ganti kelasnya itu dengan interface gitu ya, biar teman-teman lebih gampang lah memahaminya. Nah, lalu poin yang kedua saya jelaskan untuk interface ini adalah ketika kita misalkan membuat kelas yang dia itu namanya adalah misalkan anak ya, kelas anak. Nah, dia akan menggunakan interface ini, maka kita ketikkan implements. Kalau misalkan biasanya ini adalah kelas, maka biasanya ini tulisannya extend ya. Nah, tapi karena ini adalah interface, jadi kita untuk menggunakan interface ini kita menggunakan keyword implements. Implements kemana? Implements ke induk gitu. Jadi ini sama seperti extend lah ya. Teman-teman bisa menganggap itu. Cuman ini karena interface, maka kita gunakan keyword implement. Kita buat seperti kelas biasa, dan lalu kita wajib mendeklarasikan function print ini di dalam kelas anak, sama seperti abstrak tadi. Kalau misalkan enggak, kita buat function. Nah, misalkan seperti ini, kita save, lalu kita coba di browser ya. Nah, maka akan memunculkan error seperti ini. Kelas anak contain one abstract method. Nah, kok abstrak ya? Ya pokoknya intinya ini sama ya. Jadi abstrak or implement. Jadi harus mendeklarasikan abstrak atau implement di dalam kelas yang mengimplement kelas interface-nya. Jadi kalau kita ketikkan di sini adalah print, kita hapus argumennya, lalu kita misalkan mengekokan sesuatu, echo
Ini dari kelas anak. Nah, kita save. Kita tidak akan manggil ini ya, kita coba doang di sini. Kita refresh. Nah, errornya hilang karena dia sudah mendeklarasikan ulang function print ini. Ini kalau kita misalkan ekokan, kita menggunakan scope resolution operator anak, lalu kita panggil fungsinya print. Nah, ini maka akan keluar ya. Lalu saya mau coba lagi seperti tadi, memanggil sebuah function yang ada di interface. Functionnya ini function biasa, misalkan function lalu dia adalah cetak misalkan, ekonya ini dari function atau dari kelas induk gitu ya. Dan di sini kita panggil induk. Wah, di sini udah ada merah-merah. Kalau kita lihat sorot, maka interface function cetak cannot be contain a body. Nah, jadi kalau di interface sudah jelas ya, tidak perlu saya lanjutkan. Kalau di interface ini kita hanya bisa mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah function seperti ini aja. Jadi kita tidak bisa menggunakan atau menuliskan algoritma di dalam sebuah function yang ada di dalam interface. Jadi intinya kita tidak bisa melakukan ini. Kita hanya bisa membuat sebuah function tanpa bodinya. Oke, satu lagi tambahan mungkin untuk interface ini. Jadi di dalam kelas yang mengimplementasi sebuah interface, itu dia bisa mengimplementasikan lebih dari satu interface. Kali ini kan kita hanya mengimplementasikan satu interface ya, yaitu induk. Nah, kita juga bisa, misalkan kita buat interface lagi, interface dengan nama misalkan induk 2 misalkan. Lalu dia di dalamnya ada sebuah function yang namanya misalkan cetak, kita bedakan ya. Nah, dia tidak boleh ada body. Nah, kita bisa mengimplementasikan dua interface sekaligus di dalam satu kelas. Caranya gimana? Caranya kita tambahkan sebuah interface itu dengan memisahkannya dengan koma ya. Jadi misalkan di sini induk 2 ya. Ini kita bisa implement dua interface sekaligus dengan cara seperti ini. Nah, maka di sini kita wajib menuliskan function cetak dari interface induk 2 ini. Kalau misalkan enggak, kita lihat browser, maka error. Ada satu metode yang harus kita deklarasikan ulang di dalam kelas yang implement induk 2 ini. Jadi kita buat function baru, namanya kita sesuaikan dengan interface 2, yaitu function cetak gitu. Misalkan saya print ini dari function print gitu ya. Tapi kalau yang ini echo ini dari function cetak gitu. Kita bisa panggil di sini yang pertama adalah print, lalu yang kedua kita panggil cetak. Dan saya mau misahin ini dengan br ya, br seperti ini. Save, kita lihat hasilnya. Nah, ini seperti itu. Oke, saya rasa cukup mengenai polymorphism ini, yang di dalamnya kita jelaskan tadi mengenai abstrak dan interface ya. Terima kasih.